Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-11 sampai 12. Kita belajar hari ini dari surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yang di dalam konteks ini kita melihat tentang hak dan kewajiban rasul. Tentu apa keuntungan kita sebagai pengikut Kristus ketika kita memberitakan Injil? Ada satu keuntungan yang didapati ketika kita memberitakan Injil. Tentu bukan sebuah hal yang kita selalu dapat dari khotbah-khotbah yang mungkin mengatakan bahwa mengikut Kristus pasti ada harga yang kita bayar, antara derita ataupun aniaya yang menjadi satu kehidupan yang mungkin akan dialami orang Kristen. Namun di balik itu juga ada satu keuntungan, di mana kenapa kita memberitakan Injil? Karena jika kita memberitakan Injil, tidak ada alasan untuk kita bermegah diri atau menyombongkan diri kita secara rohani ataupun secara kehidupan yang nyata, karena kita merasa bahwa kehidupan kita ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan setiap hari yang selalu baru rahmat-Nya. Dan kita menyadari di dalam surat yang ditulis Rasul Paulus bahwa sudah keharusan kita untuk memberitakan Injil, karena tidak di surat yang ditulis Rasul Paulus itu di pasal ke-9 ayat ke-16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku ketika kita memberitakan Injil? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Tentu satu hal yang speechless ketika kita membaca tulisan dari Rasul Paulus, tidak ada upah. Padahal apa yang kita beritakan ini adalah berita keselamatan. Tentu orang tidak akan bisa memberitakan berita keselamatan kalau dia belum diselamatkan atau belum merasa dirinya penuh akan kasih Kristus. Tentu lahir baru ini menjadi satu konsep di mana kehidupan orang Kristen yang benar-benar berbuah dari segi kehidupannya. Dan saya menyadari bahwa upah yang kita dapat adalah bahwa hidup kita semakin hari kita tidak akan kehilangan passion akan kasih Kristus, dan setiap hari hidup kita akan merasa penuh, sukacita kita akan merasa diisi ketika kita menenangkan jiwa, dan kita akan senang ketika melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kalau bahwa apa yang ditulis Tuhan Yesus melalui pesan-pesan kepada muridnya, bahwa satu legasi yang Yesus wariskan adalah satu warisan yang kekal, tentu di mana hidup kita tidak boleh lari dari panggilan, dari kedaulatan Tuhan yang ada. Seberapa jauh kita akan lari pun, kita akan sama seperti kisah Yunus kemarin, di mana di dalam kasih Kristus, di dalam kasih Allah akan mendidik anaknya supaya tidak menjadi binasa oleh karena keadaan di dunia ini. Mari sebagai kehidupan kita sebagai orang Kristen, jangan pernah kita abaikan tanggung jawab kita untuk kita menghidupi keselamatan kita dengan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita selama kita diberikan kesempatan ketika kita hidup. Dan kiranya di pagi hari ini melalui pertemuan firman Tuhan yang singkat, saya mengharapkan satu hal yang teman-teman milikilah keyakinan yang kokoh akan Injil kasih karunia dari Kristus, supaya engkau setiap hari mampu lahir baru dan hidup engkau berbuah seperti halnya kehidupan seperti pohon kurma yang tidak pernah jemu-jemu berbuah sekalipun keadaan dihimpit, keadaan panas dan keadaan berubah kapan saja. Mari milikilah iman yang kuat di dalam pengharapan kita di dalam Kristus. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan memberkati.